Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mementaskan drama yang berjudul Anak Kosan yang Boros. Sebelum memulai dramanya, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana sebagai Pak Mukram. Saya Akhil Rizkaya sebagai Pak Ulin. Saya Emozah Fadil Putra sebagai Pak Huzan. Saya Rian Kutani sebagai Putra. Saya Rian Sinampa sebagai Ibu Eha, orang tua Dela. Saya sebagai Ayo. saya sebagai Bulan, temannya Dela. Saya Windy Arda sebagai Anjeli, temannya Dela. Saya Aulia Ramadan, berperan sebagai Dela, si anak kos. Baik, selamat menyaksikan. Pagi itu sekitar pukul 6.40 WIB terdapat 3 sekawan yakni Dela, Anjeli, dan Ulan yang berlari tergesa-gesa menuju ke salah satu semayang ternama yang berada di kota Jakarta. Hari itu adalah hari yang cukup menyebalkan bagi mereka sebab Dela dan teman-temannya dihukum karena terlambat masuk kelas di hari pertama mereka sekolah. Yakni Dela, Anjeli, dan Bulan yang berlari tergesa-gesa ke salah satu SMA ternama yang berada di kota Jakarta. Hari itu adalah hari yang cukup menyebalkan bagi mereka. Sebab Dela dan teman-temannya dihukum karena terlambat masuk kelas di hari pertama mereka sekolah. Kenapa bisa terlambat? Jam 6.45, Pak. Sudah lewat 15 menit sejak jam pelajaran pertama dimulai. Ini hari pertama kalian masuk sekolah, lalu kenapa bisa terlambat? Maaf Pak, saya sebenarnya bukan orang asli Jakarta. Saya baru tinggal di kota ini dan baru nyampe tadi malam. Jadi saya dimaki teman saya beres-beres di rumah sehingga kami kelelahan dan bangun kesiangan. Oh ya sudah kalau begitu. Sekarang Pak catat nama kalian dulu. Setelah itu baru kalian masuk ke kelas. Dan ingat, jangan diulangi lagi kesalahan kalian. Baik Pak. Pukul 2 siang anak-anak SMA Negeri 1 berhamburan keluar kelas untuk pulang ke rumah masing-masing. Dela mengajak kedua temannya untuk singgah makan siang di kontrakannya setelah pulang sekolah. Bulan, kontrakan dulu yuk, kita makan siang sama-sama. Kita ke restoran aja, katanya baru dibuka. Makanannya enak ya malam. Dekat kok dari sini. Bawa uang kamu dulu ya, sekalian terakhir kali makan siang. Pinjam uang kamu dulu Del, nanti kami ganti, tenang aja kok. Baiklah, kali ini aku yang terakhir. Jadi sekarang kita kemana dulu? Restoran dulu dong. Siang itu, mereka bertiga pergi bersenang-senang setelah membeli buku. Dari seharian melihat-lihat isi mal mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya Dela di kontrakannya. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar ibu baik nak. Bagaimana hari pertama kamu sekolahnya? Alhamdulillah Bu, semuanya berjalan lancar sih. Emang ya nak, bagaimana mau baju sekolah kamu? Bisa jangan kebayar ya? Maaf Bu, uangnya udah habis dipakai untuk membeli buku modul. Aku perlu uang sekitar 5 juta lagi Bu, soalnya masih banyak keperluan yang harus dibayar. Ya sudah nak, nanti ibu transfer. Tapi sebisa mungkin kamu jangan terlalu boros. Kasihan bapak kamu cari uang. Ya Bu, ya sudah, aku tutup teleponnya. Wassalamualaikum. Setelah menutup telepon, Dela mengerjakan tugas yang Setelah menutup telepon, Dela mengerjakan tugas yang guru berikan singgah larut malam. Keesokan paginya Anjeli dan Ulan tiba di kontrakan Dela untuk ke sekolah bersama. Untungnya hari ini mereka tidak terlambat dan bisa mengikuti pelajaran di kelas. Anak-anak, kalian kerjakan soal halaman 137. Jangan ribut ya, Bapak mau mengikuti rapat. Baik Pak. Setelah selesai kerjakan soalnya, setelah bel pulang sekolah, kalian kumpulkan di meja Bapak ya. Siap Pak.
Pak Muhram pun keluar dari kelas. Angel, Bulan ini kita bayar baju yuk. Kebetulan ibu aku udah transfer uang nih. Ayo barengan aja perginya. Iya, sekalian kita pergi ke restoran tempat kemarin. Oke. Dia pulang sekolah berbunyi. Dialah Anjeli dan Bulan pulang berjalan. Bel pulang sekolah berbunyi Della Anjeli dan Ulan pulang berjalan kaki menuju restoran yang ada di dalam mall. Tibalah mereka di mall dan makan bersama. Saat sedang makan, Della bertemu dengan Pak Huzan, tetangga Della di desa ia, lalu tersenyum, menyapa Pak Huzan setelah 2 bulan di kota. Pak Huzan pulang ke desa dan menceritakan ke Pak Hulil ayah Della bahwa ia pernah bertemu di mall. Hai Della. Hai Pak Huzan. Pak, saya melihat Della dan teman-temannya di dalam mall. Sepertinya habis berbelanja di mall itu. Kenapa Della tidak izin jika mau keluar kemanapun itu? Apakah Della tidak memberitahu Bapak waktu itu bahwa ia sedang pergi bersama teman-temannya? Ya sudah Pak, tidak usah khawatir. Della kan sudah dewasa. Nanti kalau saya kembali ke Jakarta, nanti saya akan kabarkan Pak Mulil. Bapak tenang saja. Ya sudah. Terima kasih Pak Uzan. Saya mau pergi dulu. Malam harinya Della kembali menghubungi ibunya untuk meminta uang. Assalamualaikum Nak, ada apa? Ibu, tolong kirimin uang ke ibu. Ya Allah Nak, memangnya uang yang sama ini kirimnya kemana aja? Ya, untuk keperluan sekolah sama keperluan rumah kok nggak lebih dari itu kok. Ibu sama bapak lagi nggak ada uang Nak. Kok gitu sih sama diri? Aku perlu uang yang sebanyak. Ini penting loh, Bu. Mana nanti ibu kirim uangnya. Ibu enak loh. Tiba-tiba Pak Hulil datang. Ada apa Bu? Iya Pak, dia minta dikirimin uang lagi. Gak mungkin Pak, Della gak mungkin melakukan hal itu. Untuk memastikannya kita bulan depan pergi ke Jakarta. Ya sudah Pak, untuk minggu ini kita kirimin uang dulu pakai tabungan Bapak dulu. Iya Bu. Keesokan siangnya ibu kos tempat Della tinggal datang menemui Della untuk menagih uang kontrakan yang sudah menunggak 2 bulan. Beruntung Della sudah mengambil uang yang dikirim ibunya pagi tadi. Della, baru pulang sekolah kamu. Mana uang kontrakannya? Udah ada belum? Katanya ke besok. Ini udah 2 bulan kok kamu nunggak. Maaf Bu, tapi uang kontrakannya baru bisa saya bayar untuk yang bulan kemarin. Ya sudah, sini uangnya. Ibu gak mau tahu ya, pokoknya minggu depan harus lunas. Baik Bu. Ibu kos yang bernama Karnila itu lalu Ibu kos yang bernama Karnila itu lalu pergi begitu saja. Kembali Della menghubungi ibunya meminta uang, alasannya selalu sama, yaitu untuk keperluan sekolah dan rumah. Namun nyatanya uang yang selalu dikirim ibunya tiap minggu masih saja sering digunakan untuk keperluan yang tidak penting bersama kedua temannya. Seiring berjalannya waktu, kedua orang tua Della datang ke Jakarta untuk melihat anaknya. Mereka duduk di depan kontrakan sembari menunggu kepulangan Della dari sekolah. Sabar coy, pelan. Bapak, kok bisa ada di sini? Bapak sama Ibu mau membicarakan hal yang penting. Bicara mengenai apa, Pak? jadi ini Nak, coba kamu jawab dulu. Uang yang selama ibu kirimin, kamu kemanain aja? Della dan kedua temannya hanya saling pandang. Sejujurnya mereka tidak berani berkata jujur, namun Della tidak bisa membiarkan kebohongan ini terus berlanjut. Sejujurnya, aku dan teman-temanku menghabiskan uang yang dikirimkan itu untuk bersenang-senang di mall. Saya juga karena saya ingin uang yang jelas untuk keperluan yang kita penting. Kenapa kamu tidak menunjukkan alasannya?
Aku benar-benar minta maaf, Bu. Aku sungguh menyesal. Kami berjanji kami tidak akan melakukan kesalahan yang lain. Baik, sekian pementasan drama yang dapat kami tampilkan. Sebelum menutup drama pada pagi hari ini, izinkan saya membaca pesan moral terlebih dahulu. Pesan moral yang ada dalam drama ini adalah cepat atau lambat kebohongan pasti akan terbongkar. Jadi janganlah kita berbohong, walau sebesar apapun masalahnya. Percayalah, hidup tidak akan tenang jika terus berbohong. Ada pepatah yang mengatakan kesalahan yang ditutupi dengan kebohongan adalah tindakan yang merugikan diri sendiri. Sekian kami tutup. Bila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. yang berada di Kota Jakarta. Hari Ibu adalah Ikan hiu makan tomat. I love you. Maaf ya, nggak nyambung.